Ketika wudhu kita membasuh tangan ini, jangan sampai tangan kita ini untuk hal yang nggak baik. Ketika kita berkumur, pastikan nih nggak ada orang yang tersakiti dari lidah kita, nggak ada kata-kata yang buruk. Mohon maaf ya, ngeri nih. Sekali ibu menilai teman, sahabat, saudara, tetangga nggak baik, itu nanti akan terulang lagi loh dari lidah ini. Lagi ngomongnya sampai bisik-bisik sambil lambe bibirnya nyewar-nyewar. Ngerti nggak ceng? Ngerti nggak itu ternyata? Sekali ibu bilang nggak baik terhadap teman itu, nanti akan terulang lagi. Sayang bu, kalau sudah terucap apalagi sampai teman itu tersakiti, susah banget ngobatinya. Maaf, enak aja maaf. Nggak mudah loh bu, ya kan? Apalagi sampai kata-katanya kasar, apalagi sampai menusuk kalbu. Luka yang kurasakan. Berat itu. Ketika kita membasuh wajah kita itu, pastikan jangan pernah iri-iri dengan orang lain. Nih, yang belum ibu dengar nih. Ketika kita di atas, maka lihatlah yang di atas kita lagi. Mau tahu ilmunya? Ini belum banyak. Ini baru tempat yang ketiga kalau nggak salah. Kita baru kedua ini. Jadi dengerin ilmunya. Ibu yang sering dengar kalau kita di atas lihat yang di bawah, kalau di bawah lihat yang di atas. Dengerin ini ya. Ketika kita di atas, lihat yang di atas kita. Maksudnya apa? Biar nggak sombong kita. Betul? Ada langit di atas langit. Yang puncaknya di atas adalah Allah Subhanahu wa taala. Biar kita sadar. Ketika kita di bawah, lihatlah yang di bawah kita. Jangan merasa kita tuh tersiksa sendiri, susah. Banyak orang yang nggak mampu, banyak orang yang punya masalah berat loh. Tapi tegar saja. Betul. Sedih wajar nggak? Resah wajar nggak? Gelisah? Kalau sering gelisah apa namanya? Kalau sering gelisah apa namanya? Gelisah, sungguh aku gelisah. Nggak usah dilakukan gelisah, sungguh aku gelisah. Jadi kalau kita di atas, lihat yang di atas kita. Biar apa? Biar nggak sombong. Ya, di atas langit ada langit lagi. Pada akhirnya lihatlah kepada Allah. Ketika kita di bawah, lihatlah yang di bawah kita. Mohon maaf ya bu ya. Sebenarnya bukan rezeki Allah yang kurang, tapi syukur kita yang kurang. Toh? Makanya yang diperhatiin tuh, yang suka ngedumel itu. Temu sana ngedumel, temu sana curhat, temu ini ngomongin orang lagi. Hati-hati kalau lambimu itu nanti sobek malaikat gimana itu coba. Loh bu, nggak ngeri kita bangun tidur nggak bisa gerakin kaki, ya nggak? Bangun tidur tangannya nggak bisa digerakkan. Bangun tidur nggak bisa mingkem gara-gara lambinya turah itu. Alhamdulillah nih. Makanya jangan kita basuh wajah itu, wajah kita itu bersihkan, fokus saja dengan diri kita. Ngapain kita ngomongin orang lain? Ngapain kita ngurusin orang lain? Wong dia beli-beli sendiri kok. Ibu pakai jam, pakai jam yang mahalnya anggaplah 200.000 dengan yang 25 juta itu sama muternya. Loh ya toh? Ibu pakai baju yang 300.000 mahalnya, ya atau 400.000 deh mahalnya, dengan yang 40 juta sama bayang-bayangnya. Terus kalau lampunya mati kalau malam nggak kelihatan sama. Yang penting fungsinya. Toh?
Orang yang suka bermasalah itu apa? Jualan lirak-lirik, lihat gitu matanya jelalatan, liatin orang aja, sandung nggak nanti. Ya, ketika kita wudhu itu kan bagian kepala juga kita usapkan. Maksudnya apa? Agar kita tuh tidak punya pikiran viktor, pikiran kotor. Kaki kita itu biar kita tidak melangkahkan ke hal-hal yang maksiat. Enggak kok Ustadz, cuman ke tetangga. Karena tetangga itu hobinya ngerumpi. Kalau aku nggak ikut, najis. Nggak boleh, ya kan? Langkahkan kaki ke majelis ilmu. Mbak Ibu tuh langkahkan kaki pas kalau mau silaturahim, kalau bisa pas jam makan ke tempat teman Ibu. Mau berbagi, suzon banget nih. Ibu mau berbagi. Mbok rantang kok. Rantang karo isine. Loh, kalau Ibu sering, ya halo. Kalau Ibu sering ini memberikan berbagi rezeki yang mengejutkan, suatu saat nanti Ibu akan dapat rezeki yang mengejutkan banget. Nah, ini jarang mengejutkan, giliran mengejutkan innalillahi. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, ini kebaikan ini. Kalau wudhu itu betul-betul disadari hikmah manfaatnya, pelajarannya. Ada. Wudhu. Enggak itu yang maksudnya. Ya Allah. Coba Ibu pikirkan, ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa merasakan air, alhamdulillah aku masih bisa berwudu, ya Allah aku bisa berkumur-kumur. Kenapa kok mulut ini kadang-kadang kok ya Allah ngomongin orang. Bu, kalau luka yang disebabkan oleh pisau ada obatnya, tapi kalau luka hati yang disebabkan oleh lidah, kemana obatnya? Ya toh? Jadi Ibu sudah ngaji. Ini mohon maaf, ini contoh kecil aja. Tapi nampaknya ini masih banyak yang melakukan. Ibu kalau belanja hanya boleh nawar, tidak boleh mencela. Contohnya, Bu misalkan beli jagung, ya beli jagung atau beli bayam atau beli buncis atau beli kemangi sudah agak layu, terus ini berapa bang? Misalkan janganlah jagung gitu ya. Ini berapa? 10.000 atau 8.000 dia bilang itu. Walah, 4.000 ngapa mana kisut-kisut lagi? Lah kayaknya kemarin lagi tak. Ada nggak kayak gitu? Istighfar. Ibu hanya boleh nawar, nggak boleh mencela. Kalau mau beli, kalau nggak ya sudah. Ibu jangan nambah-nambah. Memang Ustadz mulutnya wong wedok lah. Ya gak usah bilang gitu. Udah ngaji kok. Ya kan? Ketemu teman itu dengan kecil, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar ya Allah? Aku seneng banget lo ketemu. Jadi memancarkan energi yang positif. Jangan jutek, assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik mana? Depan dari mana? Belakang. Yang kedua, tadi yang pertama 12 kebaikan yang hendaknya kita lakukan setiap hari. Yang pertama apa tadi? Menjaga wudhu. Bukannya wudhunya saja, pelajaran dari hikmah wudhu tadi direnungkan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa. Kenapa kita banyak doa? Kita lemah. La haula wala quwata illa billah. Bu, saya mau tanya. Kalau ini doanya Nabi siapa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi siapa? Nabi Adam. Surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Kalau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Apa pelajarannya? Minta kepada Allah agar memiliki keluarga, bukan keturunan aja. Keluarga yang islami, rumah tangga yang islami, sakinah mawaddah warahmah, juga keturunan yang baik, soleh
sholihah. Amin gitu dong. Kalau Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dan seterusnya, itu kan doa anti galau. Itu doanya Nabi siapa? Iya, Al-Baqarah terakhir. Itu doa anti galau loh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya Nabi siapa? Ibu belum diajarin sama ustadznya? Siapa ustadznya? Belum tahu? Kok nggak tanya? Ya sabar, nanti dikasih tahu. Bunga Marba kedondong, sabar dong. Itu doanya siapa? Apa saya harus keluar dulu? Doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, itu indah sekali. Kok ragu? Itu doanya Nabi Muhammad. Sampai nggak ngerti doanya nabinya sendiri. Ya Allah, ya Allah. Bu, kalau ini doa siapa? Kalau ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa siapa? Ibu baca ini. Iya. Ini doa siapa? Ini doa kita. Ya Allah, ya Allah. Udah jelas kok kita membaca doa siapa? Ya doa kita. Kan aku nggak tanya doa Nabi siapa. Yang tadi ya Nabi siapa. Kalau ini kan nggak. Ini doa siapa? Atau? Ya Allah, janganlah kau palingkan, kau bengkokkan hati kami ya Allah pada kesesatan keburukan setelah petunjuk Dia kau berikan kepada kami ya Allah. Atau? Jadi perbanyak doa, Bu. Kenapa? Doa usilahul mukmin. Di antara doa itu kan di antaranya zikir pagi dan petang. Coba saya mau tanya, ibu-ibu kalau masuk kamar mandi WC toilet, masuk kamar mandi WC toilet, kaki mana dulu? Keluar? Sekarang pertanyaan saya, ibu kalau keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri. Nek kanan tok nyingklik apa? Toh? Doa bercermin siapa yang nggak hafal? Rombongan sering bercermin nggak berdoa, nggak bersyukur tuh. Bismillah doang, nggak ada Bismillah doang. Doanya gimana? Tanya sama Bu Yeni, Bu Taufik atau Bu Latifah, jangan kasih tahu Bu. Alhamdulillahilladzi Allahumma kama hasanta khalqi fasid khuluqi. Segala puji milik Allah yang indah menciptakan penciptaannya. Ya Allah, perbaiki akhlakku coba. Maka orang kalau bener ya ngerti isi doa bercermin, dia nggak akan somse loh. Nggak akan cari pujian manusia. Kenapa pusing-pusing? Dia keluar rumah wajahnya dipelangin, ada merah, kuning, hijau. Pas gerimis ini drewer. Jadi perbanyak doa. Doa masuk kamar mandi, doa mau makan, doa seterusnya. Ya. Karena setan tuh nggak suka dengan orang yang suka berdoa. Dan tidak ada agama yang hebat selain Islam dalam masalah doa. Orang-orang Eropa, Prancis, Swiss, Inggris, itu ternyata salah satu ada yang mengatakan bahwa banyak yang masuk Islam hanya gara-gara doa. Kenapa? Semuanya ada.
doa mau menikah, doa mau bersenang-senang suami istri, ada doanya. Doa kelahiran. Kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang buruk, naudzubillah min dzalik. Kok amit-amit jabang bayi siapa itu? Bayinya siapa? Naudzubillah min dzalik. Kalau melihat sesuatu mentakjubkan, nah, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya ada di depan tadi. Itu kan ucapan yang indah kan? Ada yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa mau nyembelih, ada, masya Allah. Gak ada agama manapun selain Islam yang lengkap dalam masalah doa. Makanya orang beriman itu, kalau Nabi mengatakan doa itu senjatanya orang beriman, kok dia nggak berdoa, ya udah mudah dipatahkan oleh syaitan. Nih paling nggak bu kalau keluar rumah itu sering baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu diantaranya. Selain keluar rumah sendiri, bismillah tawakkaltu 'alallah. Naik kendaraan doanya bismillah majriha wa mursaha. Ya. Doa dapat kiriman apa dulu? Kalau saya, ya sudah. Jadi yang kedua apa? Perbanyak doa. Yang ketiga, nanti ibu ada PR, saya kasih PR, tolong sebutkan 25 doa. Siap? Insya Allah nanti minggu depan tidak datang. Ya pokoknya amalkan sendiri aja. Yang ketiga, memperbanyak zikrullah. Ibu mohon maaf ya, jangan nyepelekan zikir loh. Zikir itu kata Ibnu Qayyim diumpamakan seperti air yang selalu seperti ikan yang selalu membutuhkan air. Ikan kalau nggak ketemu air gimana airnya? Mati. Kalau zikir kita benar apa? Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Zikir yang terpenuhi 3 hal. Ada yang masih ingat? Zikir lisani, zikir kalbi, zikir amali. Baru dikatakan zikir kalau terpenuhi 3 hal. Zikir lisani sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah masya Allah astaghfirullah. Zikir lisani. Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Gak dihitung. Saking banyaknya, saking sedikitnya. Bu, nikmat Allah itu dengan zikrullah ya. Ternyata orang nggak bisa tidur, susah tidur itu berat ya. Ada loh orang yang susah banget tidur. Ada? Susah banget tidur. Tapi begitu dia datang ke pengajian, ke majelis ilmu, dia malah apa? Dia malah fokus ngaji. Suzon loh ini. Astagfirullahaladzim. Zikir lisani, zikir kalbi, zikir amali. Oh ya, zikir lisani sudah jelas lidah kita sebanyak mungkin muncul. Zikir kalbi, zikir hati. Ada yang tahu yang dimaksudkan dengan zikir kalbi?
Ya, zikir hati. Ya, dalam hati kita memiliki 5 rasa. Zikir qalbi itu dalam hati kita memiliki 5 rasa. Apa itu? Apa itu? Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Nggak usah dilakukan. Rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Ya, zikrullah. Orang yang banyak zikrullahnya itu akan. Kemudian zikir amali, perilakunya mencerminkan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, ya, jaga wudhu, berbanyak doa, banyak zikir, banyak istighfar. Bu, yang ibu paham sering baca la ilaha zikir sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Tapi Bu, ada ucapan yang baik sekali selain itu tadi. Apa? Ucapan yang disukai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh dhalimin. Sampai di sini Bu mesti hafal. Tambahkan Bu, apa? Allahumma gfirli. Ya, Ibu tapi membaca ini sambil menangis menghayati. Ya Allah Bu, kalau Ibu serius, rontok tuh dosa-dosa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Allah, ampuni dosa-dosaku. Amin, gitu dong. Amin aja kok susah banget sih. Emang dosa Ibu tinggal sedikit apa? Astagfirullah. Ya, biasakan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma gfirli. Coba deh Ibu, coba ya sampai Ibu menangis. Nikmat sekali itu. Kalau zaman dulu itu orang doa istighfar itu malah sambil, zaman dulu ya Bu ya, masjid-masjid mushola belum ada AC. Doa aja sambil kipas-kipas tuh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan? Sekarang kan khusyuk Bu. Bangun malam minta kepada Allah. Ibu pingin diampuni kesalahan dosanya atau diterima amal ibadahnya? Pertanyaannya, Ibu pingin diampuni dosanya atau diterima amal ibadahnya? Gak pingin dimasukkan surga, gak pingin dibebaskan dari neraka. Kok banyak? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosaku, jauhkan aku dari azab siksa neraka-Mu. Amin. Ya Allah, terimalah amal kebaikan ibadahku yang tidak sempurna, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu. Gitu. Rangkainya gitu. Ketika kita minta diampuni kesalahan dan dosa kita, agar kita dijauhkan dari azab neraka. Ketika kita minta diterima amal kebaikan ibadah kita, rangkaiannya minta dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Number 5. Yang kelima adalah qiraatil Quran wa tadabburuhu. Membaca Al-Quran dan memahaminya. Paling tidak Ibu membaca Al-Quran dengan artinya deh minimal, biar kita ngerti. Contoh baca 10 ayat. Kalau enggak semuanya Ibu baca artinya, dari 10 ayat itu coba deh Ibu baca 9 ayat. Ya 5 ayat paling enggak deh, baca 20 ayat, paling enggak 10 ayatnya ngerti artinya. Itu membantu loh Bu. Beda loh. Toh? Nggak ada waktu, sibuk banget.
Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Ya. Jadi memulainya apa, Bu? Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Memulainya apa? Aku nggak akan keluar rumah sebelum aku baca Quran. Makanya paling aman kalau bisa sih membiasakan diri ya. Kalau pada subuh, pada maghrib itu sudah biasa. Sekarang ditambah, pokoknya sehabis sholat atau sebelum sholat, entah 5 menit, entah 3 menit, itu bisa kok, Bu. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Tadi loh, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Kalau ibu nggak paksakan nggak bisa nanti. Sibuk terus. Habis itu apa sih sibukmu? Petanan apa? Zaman DMN kudune akeh. Astagfirullah. Astagfirullah. Number 7. Apa kebaikan yang kita lakukan? Mendoakan orang lain. Kalau tadi berdoa untuk diri, sekarang mendoakan orang lain. Ingat, semua doa-doa yang baik yang kita minta kepada Allah untuk teman, sahabat, saudara, tetangga kita atau orang lain, maka akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini baik banget ya Allah. Dia mendoakan temannya, sahabatnya, saudara tangannya, ya Allah, doa-doa yang baik untuk teman, sahabat, saudaranya itu berikan lagi pada dia ya Allah. Balik lagi, amin. Ini ada orang doain teman yang lainnya aja. Sekarang saya tanya, Bu, ada teman ibu jangkalin, nyakitin banget, jangkalin banget. Terus suatu hari teman ibu bilang, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang janggalin kamu, dia lagi sakit. Ibu bilangnya apa? Syukur. Doa, ibu ngomongnya gimana? Ada yang tanya gini, emang sakitnya apa, Jeng? Enggak sih, cuman ringan, cuman batu-batu. Oh, berarti bukan doaku gitu. Berarti doanya parah banget itu. Astagfirullah. 8. Satu, memperbanyak doa. Yang ke-7, ya sebelum 8 maksudnya, sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Sholawat kepada Nabi, Nabi pesuruh Allah. Terus ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Kalau mau lengkap sampai fil alamina innaka hamidum majid. Bu, orang yang sholawatnya bener akan lembut hatinya. Saat ini kayaknya perlu kita baca sholawat asgil ya. Banyak orang-orang zalim itu biar dihancurkan oleh Allah. Ya, baik. 8. Apa kebaikan yang hendaknya kita lakukan setiap hari? Ya, untuk kebaikan kita, untuk benteng kita, perisai kita, yaitu tahajud. Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Iya, karena ada yang rajin bangun malam cuman buka tutup keran. Ada kan? Rajin bangun malam cuman buka tutup keran.
Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Kenapa ibu lihat kiri kanan? Astagfirullah. 9. Sholat rawatib. Sholat rawatib Qobliyah, Mbak. Jaga betul loh, Bu. Apa yang Bu ketahui dari rawatib? Apa yang Ibu ketahui dari sholat rawatib? Apa yang Ibu ketahui dari sholat rawatib? Kalau hanya dijawab sholat sebelum dan setelah yang wajib, enggak nendang. Tapi kalau Ibu ketika disebut apa Ibu kata dia sholat rawatib, siapa yang dia menjaga rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Amin. Itu akan terpacu. Rugi kalau nggak ngerjain. Atau karena menjaga maknanya selalu. Jangan selalu enggak. Ada loh orang salah diingetin balik lagi, ada kan gitu. Seperti dalam ungkapan itu berulang-ulang kali diingetin tapi nggak sadar-sadar. Sopo itu. 11. Oh 10. Ya sabarlah Bu, gitu aja kok. Duha. Sekarang ini kalau dulu-dulu agak kesulitan, sekarang ini mudah. Makanya apa? Yang ke-11 adalah yang ke-10 tadi duha. Masa 2 rakaat nggak keambil sih? Sholat duha kan yang paling sedikit cuma 2 rakaat kan? Masa 2 rakaat aja nggak keambil? Hidup lagi. 11. Ya apa? Masa aku terus 1 sampai 10 tadi kan dari saya udah. Yang ke-11 titik-titik. Istilah titik-titik itu. Hah? Sedekah tiap hari. Menambah ilmu. Sekarang kan Ibu punya HP rata-rata. Atau banyak sekali itu Bu ya, dari HP itu yang tausiah, yang kajian, yang renungan kolbu, yang dari Facebook, ya cari yang positif. Ada ibu-ibu, waduh Ustaz kalau udah tukang HP, aduh lihat drama itu Ustaz, seru banget, malah gitu bangga dia. Coba deh Ustaz sekali-kali lihat, lihat gitu. Ngajari. Nah kalau yang 12 saya dari Ibu, kejawab enggak kejawab tetap pulang kita. Ini nggak ada ngelas-ngelas ini. Ini apa adanya kok, nggak ada ngelas-ngelas ini. Yang ke-12, ibu-ibu tuh kalau bener mesti nggak tak salahin. Iya, kalau ibu bener nggak tak salahin. Ibu-ibu salah karena nggak. Ini tadi contoh yang paling ringan kan? Karena kebiasaan orang hanya berpikirnya kalau kita di atas ngelihat yang di, padahal yang di bawah kan umumnya baru denger ini kan. Nah ini kan kenapanya sepele, tapi itu takdirnya. Kenapa kalau kita di atas lihat yang di atas kita, biar kita nggak sombong. Kalau kita di bawah lihatlah yang di bawah kita, sehingga kita akan bersyukur Bu. Itu pelajarannya.
Diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Syukur dan sabar kalau dipadukan menjadi status. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Atau biasanya yang nggak sabaran, yang nggak syukur, yang kurang bersyukur, yang suka marah-marah ibu-ibu atau mama. Bapak-bapak malah marah. Yang ke-12, kebaikan yang hendaknya kita lakukan. Yang ke-12, siram-siram kembang. Coba dilihat yang belum ada. Ayo. Ya bersyukur itu apa? Ini semua bersyukur. Ini kan kaitannya bersyukur. Makanya kita lakukan kebaikan. Orang yang bersyukur kan banyak kebaikan. Atau apa PR saja? Tadi lagi belum dimulai juga 12 nggak bilang. Ayo yang ke-12, Bu Taufik dari Padang coba. PR ya. Kaitannya kisi-kisinya kaitannya dengan keluarga. Silaturahmi tiap hari. Yang tiap hari. Ayo, kaitannya dengan keluarga ini dah. Kisi-kisinya kaitannya dengan keluarga. Bu, jangan lupa ya, kalau ibu mau minum sebagai syukur ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah, mau minum lagi Bismillah. Selesai alhamdulillah, biar ganjil Bismillah. Alhamdulillah. Apa yang ke-12? Kaitan dengan keluarga. Ya itu takon ngisi. Kaitan dengan keluarga. Soleh memaafkan, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makin miskin gitu. Bukan itu. Ayo yang ke-12, menyenangkan keluarga, baik dan menyenangkan keluarga. Amin. Jadi jangan sampai nyebelin, jangan sampai Jadi yang ke-12 nyenangin dan tadi loh, baik dan menyenangkan keluarga. You understand? Boleh. Wait, kan little only. You can speak a little only. Wait. Bismillahirrahmanirrahim.